Oke guys, welcome back to my channel, kembali ke channel kita semua. Oke, di kesempatan kali ini aku bakalan ngejawab semua keinginan kalian ya. Kemarin banyak banget dari teman-teman, terutama subscriber lama itu banyak banget. Bang, update dong bang YS yang dulu yang full cabung itu. Nah, kebetulan ini sudah masuk ke bulan yang ketiga dari awal dari awal progres. Meskipun sebenarnya aku belum pengen buat ngebagiin ya, karena ikannya juga sempat aku pindah-pindah di bulan-bulan kemarin karena kita banyak banget ngerombak masalah tank-tank yang di ruang tengah ini terutama. Jadi kurang maksimal aja sebenarnya, tapi karena banyak banget yang minta, "Bang, ayo bang, update dong, update," gitu. Jadi di sini aku bakalan update hasilnya bagaimana, dan ya hasilnya tetap lebih baik lah. Namanya progres, tetap akan lebih baik dari sebelumnya ya gitu. Dan di sini aku juga bakalan ngasih tunjuk kalian bahwasanya ikan dengan progres yang sama, air yang sama, di ruangan yang sama, itu hasilnya beda. Maksudnya air yang sama itu gimana? Airnya satu tank, cuman aku sekat. Itu kan airnya sudah pasti parameternya benar-benar sama. Dan hasilnya itu beda. Nah, di sini tuh ya jawabannya ya kalau aku sendiri sesuai di video deh, nanti dicek aja. Intinya di sini aku mau berbagi aja hasilnya bagaimana, dan buat yang baru datang, oh ya, untuk treatmentnya udah ada kok. Kalian nanti bisa tinggal simak aja, dan buat yang baru datang jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau itu kita intro dulu. Oke guys, jadi sekarang kita udah ada di ruangan belakang. Nah ini guys, ini bener-bener berantakan banget sih. Itu di sana masih ada slot-slot yang belum keisi ikan. Di bawah baru kepakai satu akuariumnya. Di sebelah itu juga belum. Pokoknya belum ada yang efektif. Di styrofoam itu ada Asiatica Pair kita, proven. Ini nggak jelas, ada pulkra. Pulkra progresanku satu, aku kayak terbengkalaikan lah sini. Itu Jambi, itu red. Nah kita bakalan update dua ini. Tapi sebelum kita langsung ke dua ini, kita bakalan update dulu red kita. Kita bakalan kasih tunjuk sekarang ketika dia udah settle, sama Jambi kita yang baru kemarin kita beli di harga A1B1. Jadi maklum ya, di ruangan belakang nih bakalan kita set ke depannya. Bahkan Marco kita bakalan taruh sini. Ini semua berantakan karena ya kita nggak fokus kemarin main Maru, karena kita lebih fokus ke depan ya, ruangan depan untuk ngerjain cana-cana dwarf kita gitu. Tapi ke depannya kita bakalan mulai fokus lagi sama permaruan kita. Oke guys. Oke, jadi kalau gitu kita langsung ke bawah dulu. Oke, ke bawah. Nah ini dia tereo. Nah kita bakalan cek bagaimana hasilnya dia setelah dia settle. Nah ini kita coba alihkan. Dan ini cabungnya nih. Waduh, ini dia sekarang kondisinya. Waduh, cabungnya guys. Jadi sebenarnya ini aku agak kasihan sama redku, karena sebelumnya dia aku treatment pakai ketapang ya. Pakai ketapang, pakai apa namanya? Pakai substrat. Di sana tuh lebih nyaman seharusnya. Sedangkan sekarang ini ya ala kadarnya lah, nggak ada apa namanya, nggak ada ketapang, nggak pakai ketapang juga sih, ini nggak pakai ketapang, beningan, terus tanpa substrat gitu loh ya. Ibaratnya kemarin nih karena emang bener-bener aku termasuk nyanyain ikan-ikan maru ya, maru-maru yang di rumah nih nggak keurus semua. Wih, padahal calonnya, waduh, ini cabung semua nih. Tapi mereka ini ya termasuk di di anak tirikan beberapa hari kemarin, karena kita fokus sama Cana Dwarf, fokus sama Stewarti, sama Oranti, terus ya sama maru-maru dua yang baru kita ambil kemarin. Yang itu bakalan kita pindah ke sini. Nah ini ada dua. Ini kan kita sekat, di sini ada 6 sekatan. Ini bakalan kita full maru setelah ini, karena setelah ini bakalan musim kemarau. Ya meskipun masih musim hujan sih seharusnya, tapi ruangan ini benar-benar emang ruangan progres kita untuk maru, agar dapetin hasil yang benar-benar maksimal. Jadi maru yang 2 ekor yang ini beda kan, ya ini lebih gepeng, lebih ceper. Nggak tahu lokalitinya sama atau enggak, nggak paham. Yang penting intinya ya waktu ombyokan yang seller yang bilang yes ya yes gitu aja, kita ngikut. Nah yang itu kita bakalan pindahin ke ruangan belakang ini, karena di sini emang lebih tepat gitu loh, karena suhunya terjaga. Karena kalau di ruangan depan itu agak dingin masih gitu. Nah ini di red kita. Jadi ya kayak ginilah hasilnya, lumayan lah, mantap gitu guys. Untuk treatmentnya kalian bisa cek di video sebelumnya, itu banyak banget kok aku berbagi tentang masalah treatmentnya dia. Dan buat yang baru datang, dia ini datang dari nol, dari tanpa ada cabung sama sekali. Kita beli dulu di harga
bukan dulu sih, mungkin Januari atau Desember akhir itu kita beli di harga 200.000 di size 20 cm, dan sekarang masih sekitar 22 mungkin, paling naik 2 cm kalau nggak 1 cm sih ini. Kanan kiri full cabung. Nah, matanya merah, mantap. Sekarang kita pindah ke ini kasih nama siapa ya, namanya Jarwo. Mungkin kita kasih bakalan nama Jarwo karena dia ini agak sangar ya mukanya. Ini Maru Jambi kita yang kemarin kita beli di harga A1B1 guys. Ini dia, emang sih nggak ada cabung, tapi kita nggak boleh putus asa guys. Ini aku beli murah karena aku pengen menaklukkan yang katanya Jambi itu susah banget naik cabung, naik bunga gitu guys, susah banget. Tapi kita bakalan tes dia, oke? Dan sekarang dia ini galak banget, dan dia sekarang itu anti gosong. Mungkin kalau kalian lihat di video Jambi ini sebelumnya, nah dia ini gosong ketika dikasih kaca. Nah ini sekarang kita kasih kaca. Halo, kenapa kamu respon tangan tapi tidak respon kaca sekarang? Nah kita kasih kaca, dia masih berpikir. Nah dia kita kasih kaca guys. Nah jadi dia ini udah nggak gosong ketika dikasih kaca. Udah nggak gosong dia guys. Bahkan kita kasih tangan, kita mainin tangan. Kita kasih mainan ini mungkin biar kayak cacing. Nah kita mainin, tapi dia ini sekarang sudah benar-benar stabil, udah settle di sini, jadi udah nggak gosong kayak sebelumnya. Nah kita pukul aja dia nih, nah biar dia kaget nih. Sini. Nah ini kita mainin dulu. Nah, jadi kita bakalan taklukin Jambi yang satu ini. Gimana hasilnya nanti dengan treatment yang kita lakukan. Pokoknya kita positive thinking bahwa dia akan naik cabung di sini gitu. Karena di pemilik sebelumnya dia ini tinggalnya di pedesaan, di gunung, orangnya di kaki gunung atau di gunung lah ibaratnya. Jadi dingin banget di sana. Dan di sana aku ngeliat kayaknya ada potensi sama kayak Maru Red yang kita beli yang tadi itu. Itu di sana aku lihat ada potensi kayaknya kalau kita keep di Denpasar, di tempat kita tinggal, dia akan lebih bagus karena suhunya yang panas gitu guys. Meskipun notabene sekarang masih musim penghujan, tapi itu nggak masalah. Dan sekarang kita bakalan update ke ikan cana Maru kita yang full bunga waktu ini. Nah ini dia. Kok nggak jelas ini bro, burem guys. Nah ini dia, kita panggil dulu. Nah jadi kalau kalian lihat, ini ini sorry ya guys ya, ini nggak terlalu kelihatan karena emang bentar coba aku lapin ya. Oke, sekarang kita cek apakah bisa. Kita kasih mainan ikan, kita bakalan cek cabungnya dia. Nah itu guys, jadi full semua barnya itu ada cabungnya. Bahkan cabungnya yang sekarang ini sudah mulai ngunci-ngunci. Aku bakalan kasih lihat kalian cabung ngunci dan yang tidak ngunci. Sebentar ya, sebentar nih. Kita pelan-pelan cek, kita kasih kaca dulu dia guys. Apakah dia akan respon? Dia respon. Nah mangap dia. Nah itu kita perdekat dulu, zoom. Nah kalau kalian lihat ada cabung yang ring putih tebel. Nah itu yang putih tebel itu yang sudah ngunci, tapi yang tipis-tipis itu yang belum ngunci guys. Jadi kayak gitu. Dan dia ini sebenarnya agak salah perawatan kemarin. Karena apa? Ini ikan ini sering banget dipindah-pindah. Wih kalian lihat cabungnya men, mantap jiwa ini. Full sampai mau di deket-deket sirip belakang nih. Nah ini kayak di sini nih cabung nih. Aduh mantap sih, mantap jiwa nih guys. Tapi seperti biasa di sini aku bakal ngejelasin ada salah satu hal, yaitu ilmu ya. Lihat temennya, nah cabungnya cuma 1-2 biji. Nah mereka ini satu ombyokan. Nah ini aku kasih tahu dulu, mereka ini satu ombyokan, mungkin satu indukan juga. Nggak paham. Karena waktu ini kita posisinya beli dia ini di Shopee. Beli di Shopee di harga 16.000 atau 18.000 aku lupa. Aku beli 6 ekor. Waktu ini yang aku keep cuma 3 ekor. Yang 3 ekor aku bagi-bagiin karena si pedagang di Shopee itu agak brengsek. Sorry kenapa aku bilang agak brengsek, karena aku pesen 6. Yang 4 itu cacat, yang 2 aja normal. Ini 2 ini normal. Nah sisanya itu cacat. Ada yang dayungnya itu turun, terus ada yang ekornya itu kuncup, rusak, pokoknya nggak karuan. Tapi itu bukan problem besar sih menurutku ya. Tapi problemnya di sini, ilmu yang bakal aku bagiin apa? Bahwasanya ikan satu ombyokan itu hasilnya akan berbeda. Kalau kalian lihat yang ini calonnya bakalan gondrong kayak si Marco guys.
Ini calon gondrong, ini gemuk loh dia. Ini gemuk dan ini calon gondrong, aku yakin. Sebentar, aku kasih kaca biar dia flaring. Meskipun kalau dia flaring, lihat. Dia ini calon gondrong. Wow, gondrong ini guys. Wow. Sedangkan yang ini enggak calon gondrong guys. Pertama dari gondrong ya yang kelihatan ya. Dia ini enggak calon gondrong. Sebentar, yang ini mentalnya agak drop karena kemarin habis lompat ke sebelah situ ya. Yang ini nggak gondrong, tapi yang pasti ini nggak gondrong dan cabungnya nggak banyak. Jadi bakat bunganya nggak sebagus ini. Kalau yang ini bakat bunganya, gila sih. Ini mantap-mantap jiwa nih guys. Coba kita, itu dia. Full, jadi ini full ya, cabung semua. Dengan treatment yang biasa-biasa aja nih, nggak ada yang spesial nih. Nggak kayak orang-orang yang harus bla 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 gitu. Yang penting di sini apa yang aku tekanin, suhu air dijaga. Jangan sampai di bawah 25 derajat atau 26 itu sebenarnya 25 itu aku udah nggak terlalu suka sih sebenarnya. Karena kalau bisa tuh di atas 25 ya, 26, 27, 28, itu mantap sih. Setelah itu untuk pakan tanpa libur, tanpa puasa, setiap hari kita makan. Karena apa? Sekali lagi masa-masa grow up ikan itu harus kita maksimalkan. Berikan asupan protein yang cukup gitu. Jadi ikan kita itu benar-benar bertumbuh kembang dengan baik gitu guys. Lihat tuh cabungnya, widih. Sorry. Nah, waduh mantap guys. Jadi ini ya salah satu calon maskot juga selain Red sama ini juga calon maskot guys. Jadi mereka ini aku progres di sini. Aku pakai air ketapang di sini. Ini sebelumnya sebenarnya aku nggak terlalu suka karena dia ini lebih beningan ya. Awalnya tuh lebih beningan. Dan aku ngerasa dia juga lebih nyaman di beningan sih sebenarnya. Cuman karena memang kemarin kita ini nyiapin air ketapang sebanyak ini untuk nurunin pH aja. Karena kemarin sempat hujan lama banget, kita takut air di tempat kita tuh pH-nya agak tinggi gitu. Makanya kita kasih ketapang. Tapi nggak masalah, ini mungkin kita kuras 3-4 kali lagi, airnya bakalan bening lagi. Dan ikan-ikan yang di depan yang tadi aku kasih lihat itu bakalan kita pindah di sini, bakalan kita progres setelah ini. Karena selama musim penghujan ini kita nggak akan lakuin indoor. Nggak mungkin ngelakuin outdoor kecuali ikan yang ada di dalam galon. Kalau kalian masih ingat treatment galon itu masih aku treatment di luar, dan sebenarnya aku agak kasihan sih karena dia harus kedinginan dan banyak hal lagi lah yang dia alami di luar sana. Tapi ya mau gimana lagi, itu untuk edukasi. Nah itu dia cabungnya guys, itu untuk edukasi buat kalian semua gitu. Jadi ya kita sebagai konten kreator ya akan terus berkarya buat agar bisa berbagi ke kalian bagaimana sih gitu hasilnya gitu. Terutama sekarang di musim penghujan ya. Tapi kemarin karena banyak banget yang maksa, "Bang, ayolah Bang, coba outdoor." Ya udah kita bakalan coba outdoor gitu. Ya kita korbankan satu ikan, nggak tahu gimana hasilnya ke depannya. Tapi kita nggak akan bongkar ikannya itu kecuali dalam kurun waktu 3 bulan ke depan. Nah oke guys, setelah ini jadi untuk progres sendiri nggak ada yang spesial. Ini nggak pakai substrat karena yang kita utamakan di dalam progres, ingat satu pesanku di dalam progres yang harus kita utamakan, satu, kenyamanan ikan. Karena sebagaimanapun kamu progres, kalau ikanmu nggak nyaman, sebaik apapun makanan ikanmu, kalau ikannya nggak nyaman, ikannya nggak settle, nggak akan pernah jadi ikanmu guys. Jadi yang terpenting adalah kenyamanan ikan. Berikan kenyamanan yang terbaik untuk ikan, maka dia akan memberikan yang terbaik buat kamu guys. Jadi gitu guys. Salam dari channel kita official. Jadi rawat channel kalian dengan baik. Dan buat kalau ada yang belum jelas, itu kalian bisa tanya-tanya di Instagram seperti teman-teman yang lain yang dulu-dulu udah ngikutin kita udah lama. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Kalau gitu kita bye bye.